Indonesia, tanah kelahiran yang kucinta. Negeriku Indonesia sangat indah dan permai. Negeri yang cinta damai. Beraneka ragam bahasa daerah, beraneka ragam suku dan agama, tidak membuat kami terpecah belah atas nama Bhinneka Tunggal Ika. Pancasila, dasar negara Indonesia, yang dipegang teguh oleh seluruh rakyatnya demi menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Perbedaan warna kulit tidak membuat hidup menjadi sulit. Walau kami berbeda-beda, di mata Tuhan kami tetap sama. Pancasila berperan sebagai ideologi negara, merupakan tujuan bersama bangsa Indonesia bagi kemajuan dalam pembangunan bangsa untuk mewujudkan masyarakat sejahtera secara material maupun spiritual. Sudah cukup banyak nyawa yang kita korbankan. Sudah cukup banyak tangis yang kita dengarkan. Sudah cukup banyak keringat dan darah yang kita sumbangkan. Untuk sebuah kata, Pancasila. Indonesia, negara yang berdaulat dan merdeka, memiliki Pancasila sebagai dasar negara yang mengatur penyelenggaraan negara menjadi arah kehidupan bangsa sehingga tercapai tujuan negara. Tangisan dan perjuangan negeri yang dibangun dengan pertumpahan darah dan air mata. Kami tidur berselimutkan merah putih, berjanji luhur atas Pancasila, beralunkan lagu Indonesia Raya yang bergema di seluruh penjuru Nusantara. Akan kami jaga Indonesia untuk selamanya. Manusia tanpa jiwa. Indonesia tanpa Pancasila tidak akan dapat terarah, terutama dalam cita-cita bangsa. Indonesia adalah tanah lahir kami, sebuah sejarah, bukan dongeng. Bukan pula lelucon, di mana setiap kisah mempunyai makna. Pancasila itu dirasakan, tidak hanya dikatakan. Pancasila akan berarti jika diterapkan. Pancasila adalah dasar negara yang visioner. Pancasila harus dekat, harus hidup, dan dihidupkan dalam setiap kehidupan rakyat Indonesia. Dia telah lahir sebagai pilar bangsa, telah tumbuh sebagai kepribadian bangsa, menunjukkan jati diri bangsa sebagaimana adanya, yang dalam setiap butirnya mengandung makna. Perwujudan nilai budaya bangsa yang diyakini kebenaran dan kebaikannya menjadi tuntunan tingkah laku setiap rakyatnya.
Oke, thank you pertanyaannya. Jadi Pancasila kan seperti kita ketahui ya, Pancasila adalah dasar negara dari negara kita yaitu Indonesia. Jadi menurutku dasar negara sendiri definisinya itu adalah pedoman yang harus kita lakukan, yang harus kita jalankan, yang harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari sebagai warga negara Indonesia. Lalu selain itu Pancasila itu juga merupakan ideologi negara, kepribadian bangsa, lalu juga menjadi sumber dari segala hukum dan juga menjadi cita-cita dan tujuan bangsa kita. Fungsi Pancasila ini sebagai ideologi negara kita, pandangan hidup bangsa kita. Itu yang kita pahami. Karena di dalam Pancasila itu luar biasa isi daripada butir-butir yang ada di dalam Pancasila itu adalah ideologi yang cocok dan pantas yang kita pakai sampai saat ini. Kita sebagai generasi muda ini yang merupakan generasi penerus bangsa yang melanjutkan generasi kakek nenek kita, papa mama kita ini harus menjadi generasi yang sadar bahwa Pancasila itu sangat penting karena Pancasila itu merupakan karakter bangsa kita. Jadi apa yang membuat kita berbeda dari bangsa lain tentu saja salah satunya adalah melalui ideologi Pancasila sendiri. Jadi Pancasila itu sangat penting dan harus tetap kita jaga dan kita terapkan dalam sehari-hari kita. Pancasila memiliki peran besar untuk mencegah segala ancaman radikalisme, terorisme, separatisme, dan lain-lain. Untuk Pancasila dapat disosialisasikan kepada para pemuda dengan cara yang pertama, menanamkan pendidikan Pancasila, warganegaraan dengan kuat sedari dini. Lalu yang kedua dapat dilakukan dengan mengarahkan pemuda untuk beraktivitas yang positif, memiliki aktivitas yang berkualitas baik di bidang akademik ataupun non-akademik. Lalu yang terakhir dapat mengedukasi para pemuda agar memiliki pemahaman agama yang damai dan toleransi agar tidak mudah terjebak dalam arus radikalisme. Seperti itu. Perannya Pancasila itu luar biasa. Kita ada di Indonesia, Pancasila itu macam-macam isinya. Di dalam kenegaraan, misalnya bidang keagamaan, ada di sila pertama. Ketuhanan yang Maha Esa. Itu artinya di Indonesia ini mempercayai keyakinan-keyakinan masing-masing dan dilindungi oleh negara kita. Saling jaga persatuan dan kesatuan bangsa kita. Di UBA sendiri seharusnya sangat luas ya untuk pengembangan implementasi dari Pancasila sebagai ideologi bangsa. Selain dari kurikulum yang dibuat, pasti ada mata kuliah Pancasila, ada mata kuliah kewarganegaraan yang terlihat secara nyata. Tapi kan dalam kurikulum juga yang lain yang dikembangkan, itu kan merupakan implementasi secara nyata dari Pancasila. Misalnya gini, kita juga sangat menghargai keberagaman asal-usul mahasiswa. Itu kan merupakan salah satu implementasi. Kita sangat menghargai keberagaman agama. Bahkan di kurikulumnya kita pun kan kita tidak memaksakan, walaupun kita Universitas Kristen, kan kita tidak memaksakan semua mahasiswa kita untuk menjadi Kristen. Makanya jalurnya pun kan dibedakan secara kurikulum. Ada untuk yang jalur yang Kristen, ada jalur untuk yang non-Kristen. Nah itu kan salah satu implementasi bahwa kita menghargai yang namanya perbedaan. Nah kemudian banyak hal juga melalui kegiatan-kegiatan kemahasiswaan pun kan berbagai macam kegiatan yang dilakukan ini memang merupakan implementasi dari ideologi bangsa Pancasila kan. Misalnya di organisasi kemahasiswaan kita ada rapat musyawarah untuk mufakat misalnya. Kemudian kayak persatuan pun misalnya kita ada berbagai macam organisasi tapi kadang-kadang dileburkan menjadi satu untuk membentuk kegiatan-kegiatan tertentu. Intinya apa? Berbagai macam latar belakang yang berbeda-beda itu memang dikembangkan untuk yang Bhinneka Tunggal Ika-nya itu kan untuk membentuk bahwa kita harus bersatu untuk membentuk sesuatu yang lebih baik. Jadi sangat luas implementasinya, termasuk dalam kurikulum-kurikulum liberal art yang lebih ke arah pengembangan karakter dan attitude-nya mahasiswa. Kalau negara kita ini kokoh, kokoh bersatu, padu, insya Allah negara kita akan kuat. Kalau negara kuat, rakyatnya mesti sehat. Kalau yang sehat,
pasti Indonesia pasti hebat kan gitu. Nah, salah satunya adalah ideologi ini harus terpapat betul di dalam diri kita. Jangan sampai mudah terombang-ambingan dengan ideologi yang lain. Karena di Indonesia sudah punya namanya Pancasila. Pancasila itu dengan penduduk kita sudah pas. Karena apa? Kita bermacam-macam suku bangsa yang ada di situ. Dari situlah muncul di Pancasila gambarnya, termasuk menggambarkan tentang Bhinneka Tunggal. Pancasila itu gimana-gimana, bukan cuman dibaca aja. Mungkin kita kenal Pancasila karena mungkin waktu upacara dibacakan, atau waktu hari Senin dibacakan, atau setiap pagi dibacakan di sekolah. Nah, tapi kita sebagai warga negara Indonesia, dan terkhususnya adalah generasi muda, generasi Indonesia emas nantinya. Nah, gitu kan. Jadi Pancasila itu bukan hanya untuk dibaca, bukan hanya untuk dihafalkan karena masuk menjadi pelajaran atau masuk ke ujian, tapi kita juga harus menghidupi itu dalam seumur hidup kita. Otomatis hidup kita semua akan lebih makmur lagi dan semakin maju. Kalau saya sih memaknai Pancasila ini bukan hanya sekedar mengingat ya bahwa Pancasila itu ada 5, kemudian isinya apa, tapi bagaimana kita berusaha meneladani dan menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi misalnya ya apapun segala macam aspek kehidupan itu kita harus paham bahwa nilai itu maksudnya apa sih. Nah, setelah kita tahu bahwa isinya itu apa, kemudian bagaimana implementasinya ya perlu dijalankan, bukan hanya sekedar teori yang dipelajari di kelas bahwa persatuan Indonesia, tapi kita nggak sama sekali nggak peduli dengan rekan-rekan yang ada di luar daerah atau segala macam seperti itu. Nah, jadi Pancasila bukan hanya sekedar dipelajari secara teorinya, tapi juga ya kita harus sama-sama belajar untuk meneladani dan mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari.